Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Aulia Pramesti, NIM 201170033. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar model pendekatan strategi, metode dan teknik pembelajaran. Selanjutnya di slide kedua yaitu ada pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran. Di slide selanjutnya itu ada pendekatan. 1. Pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori menekankan pada penyampaian informasi yang disampaikan sumber belajar kepada warga belajar. Melalui pendekatan ini, sumber belajar dapat menyampaikan materi sampai tuntas. Pendekatan ekspositori lebih tepat digunakan apabila jenis bahan belajar yang bersifat informatif, yaitu berupa konsep-konsep dan prinsip dasar yang perlu difahami warga belajar secara pasti. Pendekatan ini juga tepat digunakan apabila jumlah warga belajar dalam kegiatan belajar itu relatif banyak. Yang kedua ada pendekatan inquiry. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada warga belajar untuk dapat belajar melalui kegiatan pengajuan berbagai permasalahan secara sistematis, sehingga dalam pembelajaran lebih berpusat pada keaktifan warga belajar. Di slide selanjutnya yaitu ada macam-macam pendekatan pembelajaran. Yang pertama ada pendekatan konseptual. Pendekatan konseptual atau conceptual teacher and learning merupakan konsep belajar yang membantu guru menekankan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dengan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan menerapkan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat keaktifan siswa dalam menyampaikan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Selanjutnya yaitu pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Selanjutnya yaitu pendekatan induktif. Pendekatan ini menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari kasus menjadi umum. Selanjutnya yaitu pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Selanjutnya ada pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Selanjutnya yaitu pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat merupakan gabungan antara pendekatan konsep, keterampilan proses, inquiry, dan discovery, serta pendekatan lingkungan. Di slide selanjutnya yaitu konsep dasar strategi. Pengertian strategi pembelajaran mengumumkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien.
Di slide selanjutnya yaitu ada konsep dasar metode pembelajaran. Metode merupakan langkah operasional dari strategi pembelajaran yang dipilih dalam mencapai tujuan belajar, sehingga bagi sumber belajar dalam menggunakan satu metode pembelajaran harus disesuaikan dengan jenis strategi yang digunakan. Ketepatan penggunaan suatu metode akan menunjukkan fungsionalnya strategi dalam kegiatan pembelajaran. Macam-macam metode pembelajaran yaitu ada metode ceramah, metode diskusi, metode demonstrasi, metode ceramah plus, dan metode resistasi. Selanjutnya ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri yang tentunya secara teknik akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlahnya siswanya terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.